Alhamdulillah ya, Ustadz udah hadir nih sekarang. Jadi kita mulai langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan juga kasih sayangnya kepada kita pada hari ini, yang alhamdulillahnya kita bisa berkumpul dalam kajian online rutin yang mana ini penuh keberkahan untuk kita semua. Tak lupa juga kita selawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita nikmat yang luar biasa saat ini kita mendapatkan ilmu sampai kita berada di titik saat ini. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Septia. Insya Allah malam ini saya akan menemani teman-teman nih semua sebagai moderator dalam kajian rutin kolaborasi antara Kajian Hub dan juga Alpha Group Indonesia. Nah, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang nih untuk teman-teman semua. Ada mulai dari Adam, ada Kak Ani, ada Bang Asyura, Kak Fatima, Kak Vina, dan juga teman-teman yang lain yang barangkali mungkin sebelumnya nih pernah ikut kajiannya kita, dan alhamdulillah nih kita juga punya teman-teman baru yang lain ya, yang hari ini juga bersama kita. Nah, kita juga mengucapkan penghormatan untuk narasumber kita pada hari ini yang juga sudah berhadir. Itu ada Ustadz Raidi Rizky Ansari. Beliau insya Allah akan membagikan ilmu dan juga pencerahannya kepada kita dengan tema yang sangat menarik hari ini. Upgrade diri, biar Allah yang banggakan kamu. Jadi nggak cuma sukses, tapi kesuksesan yang diraih itu juga penuh keberkahan. Nah, jadi teman-teman nanti insya Allah kita juga ada sesi tanya jawab. Jadi buat teman-teman yang mau tanya itu seputar dengan materi kita pada hari ini itu boleh banget ya, nanti disimpan dulu pertanyaannya, nanti kita buka sesi tanya jawabnya. Dan insya Allah malam ini kita maksimalkan karena tadi kita telat ya mulainya. Jadi insya Allah kita paling telat nanti di 9.15 kayak gitu ya. Boleh ya teman-temannya. Nah, jadi sebelum kita mulai, mau lihat nih keaktifan teman-temannya yang tadi nih sempat udah lama banget nunggu ya. Sebelumnya mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya terlalu lama menunggu. Boleh banget yang mau on cam silahkan on cam. Nah, boleh nih kita mau buka obrolan sedikit. Nih misalnya nih ya, em, saya mau tanya teman-teman, kalau misalnya nih teman-teman tuh denger kata upgrade diri, apa sih yang langsung terlintas di pikiran teman-teman? Boleh yuk langsung dijawab. Kira-kira kalau misalnya nih kan teman-teman tuh ngeliat ya di poster kajiannya tentang upgrade diri. Nah, itu terlintas tuh apa sih yang terbesit? Wah, upgrade diri nih. Kenapa nih aku harus ikut tentang si kajian ini gitu ya? Nah, jadi boleh teman-teman silahkan yuk langsung di kolom chatnya. Karena kita pengen tahu nih, kira-kira kenapa nih teman-teman tuh tertarik sama judul yang kita bawa hari ini, gitu ya. Mungkin teman-teman mau jawab kayaknya upgrade diri, oh belajar lagi Kak. Upgrade diri itu tentang meningkatkan iman nih Kak. Jadi makanya saya tuh pengen ikut gitu kajiannya. Boleh banget ya. Yuk silakan teman-teman. Karena kalau saya sendiri jujur eh, mau mengikuti kajian itu ya biasanya itu tentang judul yang memang lagi relate dengan kehidupan sendiri gitu ya. Dan jadi mungkin berarti teman-teman juga ngerasain kayak gitu nih. Penting banget buat nge-upgrade diri itu karena apa? Yuk silakan boleh banget teman-teman di kolom chatnya. Kira-kira teman-teman masih hadir nggak ya nih? Oke deh, mungkin teman-teman benar-benar pengen langsung masuk ke materi ya. Dan jadi tanpa berlama-lama lagi nih kita mau persilahkan dulu untuk Ustadz kita. Ada Ustadz Maidi Rizky Ansari, kami persilahkan dengan segala hal. Baik, suara saya didengar? Dengar. Oh ya, baik, baik. Saya agak kaku masalah teknologi, mohon maaf. Oke. Baik, kawan-kawan, kita mulai saja. Mohon maaf, saya tadi telat. Saya izin sama Afra tadi karena memang kebetulan Isya jam 19.36 tadi ya. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya. Kemudian karena keterbatasan ilmu yang saya miliki, jadi saya juga beginilah. Saya coba lewat laptop juga nggak tahu kenapa. Akhirnya saya coba pakai HP.
lalu saya cari bagaimana cara ganti background juga saya nggak kurang paham. Mohon maaf sebesar-besarnya. Kawan-kawan semuanya, baik kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du, rabbi syrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, rabbi zidni ilman, warzuqni fahman. Kawan-kawan semuanya, adik-adik, mungkin juga di sini ada abang-abang. Jika memang suara saya kurang terdengar, mohon dikabari, karena namanya kita tidak berada di satu majelis, ya, kita online, jadi mohon dikabari kalau seandainya ada yang kurang, suara terputus, atau mungkin jangan-jangan nanti saya udah ngomong sendiri, yang lain udah pada uh, nggak dengar apa-apa lagi. Mohon maaf sebelumnya. Baik, saya langsung saja. Jadi, kalau saya perhatikan, kalau tidak salah kami, ini kan circle-nya Afra dan kawan-kawan. Jadi, itu kan pemuda semuanya itu. Ya, jiwa-jiwa muda, jiwa yang penuh dengan semangat. Apanya yang harus di-upgrade? Ibaratnya HP keluaran tahun tinggi, mau di-upgrade apa lagi? Kami ini yang tua-tua, inilah sebenarnya harus di-upgrade. Karena ya HP jadul, baterainya kembung, begitu kan? Macam-macam lah kondisi kurang baiknya. Tapi tidak apa-apa. Ini menarik, menarik karena dari panitia yang menghubungi saya, mereka meminta untuk kajian tentang pemuda, di-upgrade semangatnya, atau imannya, atau dan lain-lain. Jadi, berbicara tentang upgrade diri kita, kadang-kadang ya, mohon maaf sebesar-besarnya, kadang-kadang kita terlampau jauh, sangat jauh. Sehingga dalam ilmu filsafat disebut ilmu paradigm. Kalau dalam kitab disebut paradigm. Tapi kalau bahasa kita paradigma, ilmu paradigma. Jadi dalam ilmu paradigma itu sangat penting sesekali kita kembali ke titik nol. Dalam kitab disebut al-audah ila sifri. Kembali ke titik nol. Kembali ke titik nol itu maksudnya kadang-kadang kita harus sadar. Jangan terlampau jauh, melambung jauh, sudah melewati garis, atau malah mungkin sudah dianggap ekstrim, padahal yang dasar-dasar kita mungkin sering terlupakan. Sehingga sering disebut istilahnya al-audah ila sifri, kembali ke titik nol, kembali ke titik rendah. Misalnya kita sekarang hidup, mungkin kawan-kawan juga di situ sedang berada di ruangan yang ber-AC. Jadi sekarang mungkin agak susah kuliah atau kita mengerjakan sesuatu di kamar atau di ruang tanpa adanya AC, kan? Nah, itu kan sebuah kemajuan. Namun kadang-kadang kita perlu kembali ke titik nol, ke titik semula saat kita masih kecil, yang dimana kita bisa hidup tanpa AC. Kita punya kipas angin, nah begitu. Nah itu ilmu-ilmu seperti itu mungkin yang mungkin dirasa sudah agak sulit, padahal kita perlu kembali ke sana sesekali. Nah, itulah untuk sadar, untuk kita bisa mengupgrade diri untuk lebih banyak bersyukur. Misalnya lagi HP. Sekarang kan kita susah kalau nggak ada HP. Apalagi HP Android. Nah, begitu. Tapi kalau kita kembalikan ke al-audah ila sifri, kita kembalikan ke titik awalnya, maka sebenarnya nggak ada Android juga nggak apa-apa. Karena inti dari semua itu adalah komunikasi. Komunikasi itu ya seperti kita dulu yang telepon dan SMS cukup, begitu kan? Nah, kadang-kadang kita perlu kembali ke situ agar kita sadar, agar kita tidak terlalu jauh mengeluh ini nggak enak, ini internetnya lelet dan sebagainya macam. Sesekali, ya, sesekali kita perlu kembali ke titik nol itu untuk introspeksi diri.
Kemudian mungkin mahasiswa-mahasiswi juga sering mengeluh, nggak bisa kuliah, nggak ada Honda, nggak ada kendaraan. Nah, dulu bisa. Kenapa kita dulu waktu kecil bisa jalan kaki? Dulu kita bisa naik angkot. Eh, jadi sekarang kenapa udah nggak bisa? Ya, nggak mungkin, pasti bisa. Makanya sesekali tengoklah ke belakang, kembalilah ke titik nol tempat kita berada di awal dulu. Jadi kawan-kawan yang saya muliakan, eh, mungkin eh, secara garis besar saya akan, mudah-mudahan waktunya cukup, saya akan memberikan 3 poin saja. Mudah-mudahan waktunya cukup. Langsung saja mungkin biar tidak terlalu berlama-lama. Yang pertama, kita ini ya, mau tua, mau muda, terutama pemuda-pemuda yang masih semangat ini, luar biasa. Eh, Kalau bisa, usahakan selalu punya nilai positif. Jadilah orang yang positif. Mungkin kita bisa coba kita lihat sebuah, apa namanya, saya kutip sebuah kisah dari sebuah buku. Jadi ilustrasinya begini, depan kita yang ambil jalur kita. Nah, ketika dia ambil jalur kita, saat mendekat, si dia itu yang ambil jalur kita kan kaget. Jadi kita berusaha mengontrol sebaik mungkin biar mobil atau Honda kita tidak jatuh ke jurang atau ke samping lah, keluar jalur. Jadi si dia itu yang sudah ambil jalur kita, malah ketika dekat dengan kita, dia buka kaca, dia bilang, babi. Nah, lalu si kita nih yang lagi nyetir, pasti kita akan marah. Kaico jalur neo. Mohon maaf ya, mungkin saya agak tercampur-campur, takutnya ada yang nggak bisa bahasa Aceh. Sesekali dia apa namanya, berasumsi udah ambil jalur kita, dicacinya kita lagi. Dia ambil jalur kita, dia ngomong babi gitu. Langsung dia lewat gitu kan. Pasti kita marah. Dia mengambil hak kita lalu dia caci maki kita, pasti marah. Itu wajar mungkin. Namun setelah tikungan itu rupanya betul kita ini menabrak babi. Bempernya rusak, mobilnya terseret lah babinya itu karena ada bangkai babi rupanya. Nah, kawan-kawan semuanya, sehingga di akhir kisah itu diberikan sebuah hikmah, sebuah kalam hikmah, kun ijabiyan fi hukmika ala kulli man haulaka wa ma tasma'u. Jadilah orang yang selalu positif thinking terhadap orang lain dan terhadap apa yang kamu dengar. Jangan langsung menyimpulkan begitu saja, jangan. Malah kata guru saya, seandainya kita harus berburuk sangka terhadap saudara kita muslim, kita harus cari dulu 99 alasan tentang positive thinking kita kepada dia. Sebelum jawaban ke 100-nya itu negative thinking. Jadi kalau ingin negative thinking terhadap saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, cari dulu 99 alasan untuk berbaik sangka kepada dia. Kalau nggak dapat 99 alasan, baru cari yang negatif. Maksudnya begini, kawan-kawan. Kalau memang ada kawan kita yang mungkin naik mobil, lalu di kleksonnya kita tanpa membuka kaca mobil, jangan langsung divonis dia itu sombong. Jangan. Mungkin istrinya sedang menyusui di dalam mobil. Nggak mungkin dia buka kaca. Mungkin ada keluarganya yang baru saja mual-mual muntah-muntah mabuk dalam perjalanan. Sehingga mereka mungkin harus membuka jilbab. Nggak mungkin dibuka kaca untuk di salam kita. Nggak mungkin. Jadi, jangan terlalu cepat negatif thinking kepada saudara kita. Uh, Sekali lagi, kun ijabi. Jadilah orang yang selalu positif
terhadap orang yang di sekeliling kita dan terhadap isu apapun yang kita dengar. Pikir dulu hal-hal positif, jangan langsung berasumsi negatif. Nah, itu yang pertama, kawan-kawan. Yang pertama itu eh, nasihat kita untuk semua, untuk saya juga pribadi, bahwa kita semua harus menjadi orang yang positif. Dan yang kedua kita ini yang muda-muda masih punya jiwa semangat yang luar biasa. Kita ini harus optimis. Yang pertama positif, yang kedua optimis. Optimis itu apa sih sebenarnya? Kita semua tahu optimis itu adalah sebuah keyakinan bahwa sesuatu akan berakhir dengan baik. Kita menganggap, kita berharap, dan kita yakin pasti akhirnya ini akan baik. Itu kan positif. Nah, eh, mohon maaf nanti mungkin saya terlalu banyak bercerita karena memang saya penganut ataupun saya ini mengambil jalan dakwah seperti Syekh Muhammad Ratib An-Nabulsi yang selalu bercerita tentang kisah nyata atau kejadian-kejadian yang bisa diambil ibrahnya. Karena dengan bercerita, ceritanya dapat, hikmahnya dapat, insya Allah. Jadi yang pertama tadi kita ulangi lagi bahwa kita harus berusaha untuk menjadi orang yang positif. Dan yang kedua, kita disarankan dan kalau bisa kita usahakan, kita menjadi orang yang optimis. Saya kutip lagi kisah dari sebuah kitab, dari sebuah buku. Ada seorang eh, pedagang yang soleh. Kawan-kawan semuanya, ada seorang pedagang yang soleh. Dia terkenal dengan kesabarannya. Dia sangat sabar. Dan mungkin Allah itu, ya mungkin kita semua tahu, Allah itu senang dengan hamba-hambanya yang sabar. Seperti kita seorang guru, saat kita tanyakan sesuatu kepada murid, dia bisa jawab. Kita pingin lagi tanya besok sama dia lagi, begitu kan? Jadi Allah juga memperlakukan hambanya seperti itu. Diuji terus-terus karena Allah cinta sama dia. Dia ingin diangkat derajat. Jadi kesimpulannya, apa singkat ceritanya adalah si pemuda ini, dia pedagang, dia orang saleh dan orangnya sabar. Apapun yang terjadi di dalam hidupnya, baik itu dirinya atau keluarganya atau dalam perdagangannya, selalu dia mengucapkan satu kalimat saja, tidak pernah dia ganti dengan kalimat yang lain. Apa dia ucapkan? Allahumma ija'alhu khairan. Ya Allah, apapun yang menimpa diriku, jadikanlah itu sebuah kebaikan. Itu yang dia ucapkan selalu. Sehingga singkat ceritanya pada suatu ketika mereka bersepakat, para pedagang nih, dia dan kawan-kawannya bersepakat untuk berdagang ke daerah lain. Kan kita sering dengar di sejarah Islam itu kita sering mendengar dari kota A pergi ke kota B untuk berdagang, mereka bawa unta, mereka bawa barang dagangan sampai berhari-hari dalam perjalanan di gurun begitu, ya kan? Bayangannya seperti itu, kawan-kawan. Jadi mereka sepakat untuk pergi ke sebuah daerah. Namun sayangnya di kitab ini tidak disebutkan ke daerah mana mereka. Mereka pergi sama-sama pedagang, mereka bawa unta dan bawa makan, bawa minuman dan bawa barang dagangan. Nah, karena perjalanan jauh, setiba di suatu tempat di daerah yang agak sepi mungkin kalau bahasa kita mungkin itu mereka istirahat. Lalu si pemuda yang saleh ini, pedagang yang saleh ini dan penyabar tidur dia, kailulah sebentar karena kecapean. Nah, karena dia tidur sangat pulas, kawan-kawannya ini sepakat untuk iseng lah bahasa kita. Isengnya itu apa? Disembunyikannya untanya dan semua barang-barang dagang disembunyiin. Nah, disembunyikan dengan tujuan mau lihat respon dia seperti apa.
respon si pemuda saleh yang sabar ini seperti apa? Kalau untanya hilang, barangnya hilang, makanannya hilang, minumannya juga hilang. Lalu bangunlah dia, lalu kawan-kawannya cerita, ya fulan, jamaluka harap, untamu lari. Kami sudah berusaha untuk menahannya, menariknya, tapi kami tidak mampu. Apa jawaban dia? Allahumma ija'alhu khairan. Satu kalimat, tidak pernah dia robah dengan kalimat yang lain. Mereka heran, untamu hilang. Kalau bahasa kita, mobilmu hilang. Kamu cuma mengucapkan Allahumma ija'alhu khairan. Naam, Allahumma ija'alhu khairan katanya. Badai'uka dha'i'ah. Itu barang daganganmu juga hilang. Allahumma ija'alhu khairan. Makananmu juga hilang, minumannya juga hilang, semua dibawa sama unta. Allahumma ij'alhu khairan. Tetap dia ucapkan itu, tidak sedikit pun dia merasa sedih. Nah, singkat cerita kawan-kawan, tanpa ada pemberitahuan, tanpa ada aba-aba, tanpa hujan, tanpa angin, tiba-tiba datang begal. Makanya dalam Islam itu ada hukum untuk begal, qutta' turuq. Nah, diapain mereka kan begitu, karena memang dari zaman dulu itu banyak sekali begal-begal di sana, sehingga datanglah begal, diambil dan dirampok semua unta dan barang dagangannya, kemudian barang dagangan mereka dan minuman, makanan semua diambil. Nah, pertanyaannya adalah, kalau boleh saya bertanya, adakah yang tersisa? Maka jawabannya adalah ada yang tersisa. Apa? Tuh, unta yang tadi disembunyikan dan beserta barang dagangannya dan makanannya dan minumannya yang disembunyikan tadi, itulah yang tertinggal, yang tak terlihat oleh para perampok dan begal tadi. Semua yang lain punya mereka nih, kawan-kawan yang iseng tadi, diapain? Ya diambil semua sama begal. Nah, akhirnya apa? Begitu begal itu pergi, begal itu tidak terlihat lagi oleh mereka. Mereka sepakat, kawan-kawannya ini sepakat, keluarkan untanya. Keluarkan unta si Fulan nih, si Fulan yang penyabar ini nih. Setelah dikeluarkan, diceritalah semuanya. Nah, dari awal rupanya mereka iseng. Lalu di sisi pemuda saleh ini mengucapkan apa? Alam aqul lakum Allahumma ij'alhu khairan. Bukankah aku selalu berkata, dan kalian sendiri dengar, aku selalu berkata, Allahumma ij'alhu khairan. Ya Allah, jadikan semua yang menimpaku, itu jadikanlah dia sebuah kebaikan bagi. Nah, disitulah terbukti. Lalu mereka semua mengucapkan Allahumma ij'alhu khairan. Semua mereka serentak mengucapkan Allahumma ij'alhu khairan. Kawan-kawan atau adik-adik, abang-abang, para ustadz dan ustazah yang kami muliakan, ini adalah sifat optimis. Sifat optimis adalah sebuah keyakinan bahwa sesuatu itu akan berakhir dengan baik. Inilah makanya walaupun disebut apa namanya gen Z, apa itu istilahnya gen alpha, sekarang katanya lemah-lemah, enggak, tidak. Bahkan saya sendiri, ini agak keluar mungkin sedikit dari topik, karena disebutkan banyak orang-orang tua sekarang yang menyebutkan, oh kami dulu dididik sangat keras makanya kami tidak manja, gen Z itu gen alpha, apa itu sekarang mereka manja-manja, kami dulu dididik sangat keras. Enggak, saya salah seorang yang mengatakan tidak, kami tidak dididik dengan keras, tidak dididik dengan kasar, bukan. Hanya saja, masa kami dulu itu belum ada fasilitas-fasilitas yang memadai. Maksudnya adalah dulu belum ada AC, makanya kami sekarang kalau panas pun tidak apa-apa. Dulu kami belum ada motor, belum ada sepeda, maka kami sekarang jalan kaki pun tidak apa-apa. Bukan didikan keras, hanya fasilitas yang kurang dulu sehingga kami terbiasa. Ya, makanya eh, kita balik lagi ke topik tadi, ya, optimis itu adalah sebuah keyakinan
bahwa semuanya itu akan berakhir dengan baik. Jangan menganggap generasi kami ini generasi lemah, Ustaz. Lah, kalau kita positif, kita optimis, insya Allah. Tidak ada yang lemah, tidak ada mereka dididik dengan keras, mereka lebih sukses, kami ini lebih lebih rentan untuk tidak sukses. Enggak. Semuanya insya Allah bisa dilalui dengan sempurna. Yang penting pertama kita harus selalu positif dengan orang yang di sekitar kita, memberikan nilai positif dan menganggap semua positif, berusaha untuk positif, jangan terlalu cepat mengambil asumsi yang negatif. Dan yang kedua adalah kita harus optimis. Insya Allah, kalau yang misalnya lagi kuliah, saya optimis tahun ini saya bisa kuliah. Yang sudah selesai kuliah, saya optimis tahun depan saya bisa nikah. Gitu. Yang sudah selesai mungkin semuanya mau S2, optimis insya Allah. Jadi optimis itu adalah sebuah harapan dan keyakinan bahwa semua akan berakhir baik-baik saja. Tapi doa ini juga saya, bukan doa ya, ucapan si pedagang tadi sering saya sampaikan di beberapa tempat kami pengajian atau khutbah, kami mengajak semuanya, apapun yang terjadi, ucapkan Allahumma ija'alhu khairah. Ya Allah, apapun yang menimpa kami, susah, senang, mungkin kami tidak seberuntung orang lain, tapi jadikanlah itu sebagai sebuah kebaikan. Nah, kawan-kawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, saya lihat jam dulu, jangan terlalu lama. Kemudian ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, tapi takut terlalu panjang. Saya coba persingkat. Yang pertama tadi positif, yang kedua optimis, yang ketiga dan mungkin ini yang terakhir, kita selaku pemuda, kita punya power, punya jaringan yang kuat, tetap rumus terakhir adalah tawakal. Rumus terakhir dari segala aktivitas kita yang kita lakukan adalah tawakal. Nah, kalau boleh kami bercerita lagi, kami kutip sebuah kisah, atau begini, kita melihat apa hikmah dari kejadian Siti Hajar ketika ditinggalkan oleh Nabiullah Ibrahim. Kita coba ambil pelajaran, kita coba ambil hikmah dari apa yang terjadi. Adik-adik atau kawan-kawan sekalian, kalau boleh diperhatikan sebentar, karena di lari-larinya ini Siti Hajar, baina Safa wal Marwah, itu punya replika atau miniatur kehidupan yang lengkap. Kita coba lihat yang pertama yang dilakukan oleh Siti Hajar ketika ditinggalkan oleh suaminya adalah terima. Terima saja. Maka dia berkata, dia terima, lalu dia, wahai suamiku, kenapa engkau tinggalkan kami di sini? Kan nggak dijawab. Nggak dijawab oleh Nabiullah Ibrahim. Lalu ditanya lagi, tidak dijawab lagi. Sehingga dia robah cara dia bertanya. Makanya saran saya untuk ibu, kalau di sini mungkin sudah ada yang menikah, kalau tanya sesuatu kepada suami dan suami tidak jawab, robah pertanyaannya. Begitu. Jadi kalau kita lihat ya, cerita Siti Hajar itu ketika bertanya kepada Nabiullah Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami di lembah ini? Begitu kan pertanyaannya. Itu kalau zaman sekarang namanya soal esai ya. Oke. Susah esai karena harus mikir. Jadi cerdasnya Siti Hajar, dia robah soal itu dari esai jadi choice. Dia robah soalnya, apakah ini perintah Allah wahai suamiku? Jawabannya ya atau tidak, itu kan choice, pilihan ganda. Maka si suami, Nabiullah Ibrahim langsung bisa, iya, ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini mungkin jadi sebuah pelajaran juga. Ya, seperti tadi. Makanya kami ini ya, nah ini curhat ya, nggak apa-apa. Pintu udah saya tutup. Jadi kami ini nih,
para lelaki atau para suami, kalau ditanya nih, tanya sama istri, "Ma, mau dibeliin sesuatu nggak? Atau lapar nggak?" "Iya lapar." "Oh ya lagi di luar nih." "Oke." "Mau titip apa?" "Terserah." Terserah itu paling susah. Mutar kami satu-satu kota Banda Aceh nggak akan dapat apa-apa. Tapi jiwa kami ini sangat bangga ketika misalnya disebutkan, ya kami mau sate. Wah itu kami bangga luar biasa. Beli sate bawa pulang ke rumah tanpa rasa takut. Nah begitu. Karena kami diberikan pilihan yang tepat. Tanyalah sama laki-laki. Rata-rata begitu perasaannya. Jadi kalau diberikan soal terserah atau kayak soal esai tadi, bingung kami. Jadi lebih baik kasih kepastian. Apa yang harus kami beli? Nah, begitu. Jadi kembali lagi ke kisah Siti Siti Hajar. Jadi ketika ditanya, apakah ini perintah Allah wahai suamiku? Ya, ini perintah Allah. Dengan mudah Nabi Ibrahim menjawab karena sudah diberikan pilihan, choice. Ya, yes or no, gitu kan? Nah, maka coba perhatikan dari jawaban Siti Hajar tadi. Jika ini perintah Allah, pasti Allah tidak akan menelantarkan kami di sini. Itu adalah sifat pasrah ataupun kita sebut dengan yang istilah tadi pertama kita sebut terima saja. Apapun yang menimpa diri kita, kehidupan kita, terima saja dulu. Udah, itu tugas kita terima aja dulu. Baik, itu yang dilakukan oleh Siti Hajar. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Siti Hajar ketika ditinggalkan oleh suaminya? Pertama terima, dan yang kedua saat Nabiullah Ismail mulai kehausan, Siti Hajar melakukan sebuah usaha atau dengan bahasa lain ikhtiar. Jadi pertama, apapun yang menimpa hidup kita, terima aja dulu. Udah terima saja. Karena itu sudah ketentuan Allah. Terima saja. Yang kedua, usaha. Apa usaha yang dilakukan oleh Siti Hajar? Kalau kita lihat dari apa hikmah atau pelajaran dari lari-larinya Siti Hajar. Beliau berlari dari Bukit Safa ke Marwah. Itu usaha. Maka pada waktu itu, mungkin kalau bahasa kita, orang kalau ada orang yang lihat kan, mereka akan mengatakan, kamu gila. Kamu udah tadi ke Bukit Safa tidak ada air. Sudah ke Bukit Marwah tidak ada air. Ngapain kamu ke Bukit Safa lagi, Marwah lagi, Safa lagi, Marwah lagi sampai 7 kali? Ngapain? Gila kamu, ada itu bahasa-bahasa kita. Kalau bahasa kita sekarang pasti ada yang ngomong seperti itu. Oke. Nah, itu usaha. Maka tidak salah ketika kita misalnya berusaha untuk berobat ke Singapura, ke Penang, ke Malaysia, dan ke berbagai tempat cari. Itu ikhtiar kita. Itu ikhtiar kita. Itu usaha kita. Tidak salah. Jika kita ditimpa sebuah musibah, sebuah penyakit, terima saja, lalu usaha. Itu ikhtiar kita. Dan eh, dan yang ketiga dari pelajaran Siti Hajar tadi adalah yang ketiga itu pasti yakin bahwa Allah akan memberikan hasilnya. Pasti Allah akan memberikan solusinya. Maka lihatlah ketika Siti Hajar berlari baina Safa wa Marwah, Allah kasih hasilnya. Allah kasih solusinya. Apa? Keluarnya air Zam-Zam. Tapi kalau diperhatikan baik-baik, apakah air Zam-Zam itu keluar di Bukit Safa? Tidak. Apakah air Zam-Zam itu keluarnya di Bukit Marwah? Tidak juga. Di mana keluar air Zam-Zam? Tuh, di kaki Nabiullah Ismail. Itu membuktikan, itu isyarat yang Allah sampaikan ke kita bahwasanya boleh saja kamu berikhtiar usahanya di Jakarta, tapi kamu dapat rezekinya, mengalir rezekinya di Aceh. Tidak mesti kamu berusaha di Jakarta, kamu suksesnya di sana. Tidak, itu tidak ada sebuah jaminan. Maka seperti itu, di lari-lari di antara Bukit Safa dan Marwah,
Malah keluar airnya bukan di sana, tapi di sana tuh di bawah sana dekat Nabiullah Ismail. Jadi begitu kawan-kawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama mengatakan jangan pernah mencaci maki atau menyesali proses. Karena kalau seandainya proses itu tidak ada, ikhtiar itu tidak ada, mungkin Allah tidak akan kasih solusi. Karena kita sering mungkin di antara kita ada yang misalnya kayak cerita tadi kayak berobat misalnya. Dia berobat ke sana kemari, malah pas dia pulang ke kampungnya, malah dia sembuhnya itu sama menteri, sama obat-obat menteri biasa. Nah, jangan sampai kita menyebutnya apa namanya sebuah penyesalan. Kalau tahu begini, kalau saya sembuh dengan menteri ini, ngapain saya capek-capek ke Malaysia, ngapain saya capek-capek ke Jakarta, ke Banda Aceh, nah, begitu. Nggak boleh. Ulama melarang itu keluar dari mulut kita saat kita sudah mendapatkan kesembuhan. Kenapa? Karena kalau seandainya kita tidak berusaha untuk berobat, ikhtiar berobat ke sana kemari, mungkin Allah juga akan tidak akan kasih kesembuhan. Jadi itu sebuah apa namanya rantai itu tetap ada. Walaupun kita usahanya di sana, belum tentu kita suksesnya di sana. Walaupun kita berobatnya di sana, belum tentu kita sembuhnya di sana. Tapi ikhtiar dan usaha itu tetap wajib dilakukan. Nah, maka kembali ke apa namanya ke poin yang nomor 3 tadi adalah tawakal. Jadi apa yang dilakukan oleh Siti Hajar atau keluarga Nabiullah Ibrahim ini menunjukkan miniatur yang lengkap dari kehidupan kita. Pasrah saja, terima saja apapun yang menimpa kita. Dan yang kedua, usaha atau yang disebut dengan ikhtiar. Dan yang kalau kita sudah melakukan itu, kita sudah tawakalkan hasilnya kepada Allah, pasti Allah akan memberikan hasil yang terbaik. Maka kalau boleh apa namanya kami simpulkan apa yang kami sampaikan tadi 3 saja. Pertama positif, dan yang kedua optimis, dan yang ketiga adalah tawakal. Biar mudah diingat mungkin eh, POT, ya, POT, POT, ya, positif, optimis, tawakal. Itu karena apa namanya kemarin katanya ini adalah kajian untuk pemuda, mungkin kami rasa untuk pemuda saat ini masih banyak yang ingin kami sampaikan, tapi bolehlah nanti kita lihat jika masih ada waktu. Yang pasti kami mengajak semuanya untuk pemuda-pemuda yang punya jiwa atau semangat yang masih membara, sebarkan kebaikan, sebarkan positif-positif itu sebanyak kepada kalangan-kalangan kita ataupun kepada orang-orang terdekat di antara kita, di circle-circle kita, agar positif itu menyebar. Karena kalau ada sebuah isu-isu negatif, ketika kita patahkan dengan hal positif, mereka nggak berani lanjut lagi, pasti. Jadi yang pertama positif. Yang kedua optimis, kita ulangi lagi. Optimis, kita harus yakin semua sesuatu yang kita usahakan pasti akan berhasil atau menghasilkan sebuah kebaikan. Ujung-ujungnya akan berhasil, akan berakhir dengan baik. Optimis, harus optimis, insya Allah. Jangan punya semangat lembek, jangan termakan kata-kata orang lain bahwa kita ini generasi lemah, generasi manja. Jangan termakan omongan orang lain. Jadi dan yang terakhir tadi apa? Tawakal. Kita harus punya sifat tawakal. Kita tetap terima apapun yang diberikan oleh Allah. Kemudian kita usaha dan kita serahkan hasilnya kepada Allah. Insya Allah akan diberikan hasil yang terbaik. Kawan-kawan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kembali lagi itu 3 poin penting. Namun di akhir ini kami ingin menyampaikan bahwasanya intinya sudah dapat tadi positif, optimis, tawakal, pot ya. Nah, namun di akhir sesi apa namanya pertemuan ini mungkin kami harus menyampaikan bahwa
seperti di awal yang kami ucapkan tadi, upgrade itu penting, namun jangan terlalu over. Upgrade itu penting, namun jangan terlalu latah kalau bahasa kita. Kadang-kadang kita memang harus kembali ke titik nol, ke titik yang paling rendah, bukan untuk merendahkan diri, merendahkan iman, bukan itu maksudnya. Namun, maaf ya, mohon maaf sebesar-besarnya, kami banyak melihat pemuda-pemuda yang mungkin punya semangat hijrah, tapi kebablasan. Kebablasan dalam artian mereka terlalu sibuk dengan pembahasan bid'ah, pembahasan ini sunnah itu bid'ah, Al-Quran itu makhluk, Allah itu di mana, di aras, di macam-macam. Oke, bukan tidak boleh, boleh silakan, itu namanya ilmu ilmu pengetahuan, itu wawasan kita. Namun ada hal-hal yang fundamental yang harus kita ketahui. Misalnya kita paskan dulu, misalnya sholat kita paskan dulu sholawat kita, cinta kita kepada Nabi, kita paskan dulu sebelum ngomong terlalu jauh. Di momen-momen apa ini, masih bulan-bulan Maulid mungkin ini, kalau memang ada yang memperingati Maulid, kaji kembali kisah-kisah Nabi tentang keistimewaan sifatnya, tidak pernah sombongnya, tawadhu'nya Nabi, dikaji kembali, kemudian kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, tidak perlu pembahasan yang terlalu jauh. Pelan-pelan saja, pelan-pelan. Upgrade itu pelan-pelan, tidak mungkin dari iOS 2 langsung ke iOS 8, tidak mungkin. Jadi pelan-pelan saja. Baik, makanya sekali lagi kami menyarankan santai saja dalam belajar agama, jangan terlalu dipaksakan, jangan ekstrim, karena hukum Islam itu dalam tasyri' Islam, hukum Islam itu datang tawazun. Tawazun itu artinya seimbang. Jadi nggak ekstrim dia Islam itu. Islam itu rahmatan lil alamin. Kalau Islam yang ada pada diri kita dilihat sama orang lain ekstrim, maka bukan Islamnya yang salah, tapi kitanya yang salah. Begitu. Kitanya yang belum nyampe ke sana. Karena Islam tidak pernah main bersikap arogan. Baik, maka sekali lagi, sesekali kembalilah ke titik nol. Masih ada waktu nih. Oke, sedikit lagi. Terakhir ya, karena saya kebetulan teringat karena belanja tadi ke Lambaru. Dulu pada masa Imam Hasan Al-Basri, beliau belanja sendiri ke pasar. Beliau belanja sendiri ke pasar. Dan rupanya, ya, saat kami di Timur Tengah, di Oman, kemudian di Sudan, kami melihat sendiri, rupanya yang belanja itu betul bapak-bapak rupanya. Nggak ada ibu-ibu belanja. Jadi ibu-ibu tugasnya tulis apa yang perlu dibelanjakan, dibeli, kasih sama suami. Suami yang belanja, bukan ibu-ibu yang belanja. Jadi begitu kondisi di sana. Di Oman begitu, di Sudan begitu. Saya negara lain tidak berani menjamin karena belum pernah. Baik, cuma 2 negara itu yang pernah saya kunjungi. Saya melihat sendiri kehidupan sehari-harinya seperti itu. Nah, rupanya pada zaman Imam Hasan Al-Basri sama begitu juga. Imam Hasan Al-Basri kita semua mungkin tahu, beliau itu adalah panglimanya tabi'in kan, Sayyidut Tabi'in. Jadi singkat ceritanya adalah setelah belanjaan beliau ditumpuk di sebuah tempat, karena dulu mungkin belum punya kendaraan, di pasar tradisional itu mereka punya jasa angkut barang. Nah, kenapa kami sebut tadi Lambaru? Lambaru ada juga rupanya. Di Lambaru itu mereka, kalau kita belanja banyak-banyak, mobil kita taruh di luar mungkin jauh, itu ada jasa angkut barang pakai grek sorong di Lambaru. Saya nggak tahu di pasar lain ada atau enggak. Pakai grek sorong. Jadi kita belanja, taruh di grek sorong, nanti dia sorong ke mobil kita kasih uang berapa, 10 atau 15. Gitu. Jadi kondisi itu ada dari. Nah, singkat ceritanya, Imam Hasan Al-Basri setelah belanja, dia cari pemuda-pemuda yang yang menawarkan jasa angkut barang. Lalu beliau ajak,
singkat cerita begini, beliau bilang sama pemuda itu, ya Humal, wahai pemuda yang angkut-angkut barang, ala tusa'iduni an tahmila aghradi ila baiti, maukah engkau bantu saya angkat barang-barang sampai ke rumah? Hubban wa karamatan ya imam, katanya. Oh, sebuah kehormatan bagi saya, wahai imam, bisa membantumu. Oke, singkat cerita mereka bawa barang. Nah, di tengah perjalanan, mereka jalan kaki. Biasanya, tabiat kita orang Indonesia kan tanya, Idroka anak supo, kamu anak siapa? Tinggal di mana? Kan begitu. Nah, Imam Hasan Al-Basri mau basa-basi, tapi nggak berani. Karena dia tengok, si pemuda ini dia angkut barang, tapi bibirnya itu bergerak terus. Nah, karena penasaran, Imam Hasan Al-Basri mencoba untuk mendekatkan telinganya ke bibirnya pemuda ini. Dia coba dekatkan sedikit. Nah, saat didekatkan, yang terdengar adalah kalimat Alhamdulillah, Astaghfirullah. Alhamdulillah, Astaghfirullah. Alhamdulillah, Astaghfirullah. Alhamdulillah, Astaghfirullah. Begitu yang dia ucapkan terus-menerus dari pasar sampai ke rumah. Nah, sampai di rumah, hadhihi ujratuka ya Humal. Ini upahmu wahai pemuda. Terima kasih wahai imam. Lalu si Imam Hasan Al-Basri ini penasaran, lalu dia bertanya, bolehkah saya tanya satu pertanyaan? Tafadhal ya imam, silahkan. Ditanyalah oleh Imam Hasan Al-Basri, ala tahfadhu syai'an min al-Qur'anil Karim ghair alhamdulillah astagfirullah, alhamdulillah astagfirullah. Tidakkah kamu menghafal zikir yang lain banyak di Al-Quran sana? Selain dari alhamdulillah astagfirullah, alhamdulillah astagfirullah. Itu terus yang kamu ulang. Dari pasar sampai ke rumah. Lalu dia bilang apa? Dia jawab apa? Si pemuda ini ya. Pemuda yang miskin. Yang dia cuman angkut-angkut barang di pasar. Wallahi ya imam ana hafiztu nisfal Quran. Wahai imam, dengan segala kerendahan hati, saya sudah menghafal 15 juz dari Al-Quran. Banyak, maksudnya begini, 15 juz itu, di situ kan banyak sekali zikir-zikir yang lain di Al-Quran. Nah, dia mau cerita sama imam, kenapa saya pilih kalimat Alhamdulillah, Astagfirullah. Dia bilang, saat aku duduk termenung bermuhasabah diri, aku berdialog dengan jiwaku ini sendiri, aku mendapati dua hal saja. Yang pertama, begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepadaku, tidak ada kata yang lain yang layak aku ucapkan kecuali Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan yang kedua, dari semua nikmat yang Allah berikan kepadaku, malah aku kurang bersyukur, malah aku kurang bersedekah, malah aku banyak melakukan maksiat. Maka tidak ada kata yang layak aku ucapkan kecuali Astagfirullah. Begitu jawaban si pemuda tadi. Nah, inilah yang dari awal tadi kami mengatakan, sesekali kembalilah ke titik nol. Kalau mungkin, kalau bahasa kita sekarang, alhamdulillah, astagfirullah, itu kan zikir cilet-cilet mungkin ya, kalau menurut sebagian orang. Karena kan kita sudah hafal zikir yang lain. Zikir sabah, zikir masa, kemudian istighfar yang panjang, sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk. Kan begitu. Nah, tapi sesekali kembalilah ke titik yang paling rendah. Berdialoglah dengan diri sendiri. Apa yang kita butuhkan sebenarnya? Bukan validasi dari orang lain. Bukan. Berdialoglah dengan diri sendiri sesekali. Kamu sebenarnya butuh apa sih? Begitu. Jadi si pemuda tadi, banyak dia hafal zikir lain. Karena dia sudah hafal 15 juz. Tapi dia nggak butuh. Dia nggak butuh yang lain. Malah yang dia butuhkan cuma dua kalimat sederhana yang dianggap sepele oleh orang-orang sekarang, yaitu Alhamdulillah, Astagfirullah. Alhamdulillah untuk semua nikmat yang telah Allah berikan, dan Astagfirullah untuk semua nikmat, tapi aku tidak syukur dan aku balas dengan kemaksiatan. Begitu kawan-kawan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya adalah upgrade diri sebaik mungkin, namun lihat kapasitas kita. Karena kita punya laptop, kalau kita upgrade ke Windows yang tidak tidak bisa diterima oleh laptop kita, maka laptop kita juga akan hang.
karena dia semua punya kapasitas kan. Nggak mungkin laptop jadul kita paksakan install aplikasi-aplikasi yang modern. Makanya upgrade itu penting, namun jangan kebablasan, jangan terlalu ekstrim, dan sesekali turunlah ke bawah, berdialoglah dengan diri sendiri, sebenarnya apa yang kita butuhkan. Baik, jangan lupa semuanya seperti tadi, POT, positif, dan tetaplah jadi orang yang optimis, dan T-nya adalah tawakal. Demikian yang dapat kami sampaikan, kami kembalikan ke moderator. Mungkin ada yang ingin disampaikan, kritik dan saran. Kalau memang ada pertanyaan boleh. Namun ya ilmu kami sangat terbatas. Jika ada sesuatu yang tidak bisa kami jawab, insya Allah kita pending, kita jawab di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum. Atau jangan saya tutup dulu. Nggak usah tutup dulu, Ustaz. Baik, baik. Oh, Kasih tanya jawab. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Ustadz ya, ilmunya luar biasa. Jadi kita tuh nggak perlu upgrade diri yang sampai terlalu berlebihan. Kalau pada dasarnya kita itu nggak ada ngelakuin hal-hal yang seharusnya kelihatannya itu hal mudah, tapi jarang kita lakukan gitu ya Ustadz ya. betul. Betul. Jadi buat teman-teman yuk sama-sama hari ini kita belajar bersama. Teman-teman yang mau bertanya, kami persilahkan sekali nih. Boleh yuk ditanya apapun itu. Sekarang teman-teman nih lagi ada yang, oh ternyata saat ini aku mau nge-upgrade diri, tapi kayaknya aku salah nggak ya langkahnya, nah gitu. Coba cerita gitu ya, coba ditanyain aja. Nanti insya Boleh. Allah terbantu juga. Yuk boleh bisa isi di kolom komentar atau teman-teman mau open mic-nya juga boleh ya. Silakan, jangan malu-malu kalau salah. Yuk teman-teman yang mau tanya boleh. Kalau kalau malu misalnya mau open mic-nya boleh via chat aja. Ada pertanyaannya Ustaz dari Boleh. Jura. Ustadz, gimana caranya ngilangin overthinking? Agensi banget nih Ustadz, overthinking ya. Overthinkingnya tentang apa dulu nih Kak Fatimah? Boleh Ustadz, silakan dijawab Ustadz. Apa mau dijadikan apa namanya? Mau di lebih lebih spesifik lagi mungkin? Overthinkingnya kayak gimana gitu ya? Ustadz, gimana caranya ngilangin overthinking? Overthinking yang gimana nih Kak Fatimah? Mungkin dengan Boleh. overthinking yang dengan karir kah atau Kak yang tadinya mungkin pengen nge-upgrade diri biar karirnya itu lebih bagus gitu ya. Terus terlihat nih di di mata Allahnya itu maksudnya ini adalah hal yang berlebihan atau enggak gitu ya. Salah langkah atau enggak gitu. Atau gimana nih Kak Fatimah? Oh, cara nyalahin overthinking pendapat orang sekitar Ustaz. Ada sebuah buku, mungkin kita pernah lihat, pernah baca mungkin, Seni Bersikap Bodoh Amat. Warna oranye bukunya. Seni Bersikap Bodoh Amat. Dan kita pernah juga membaca atau mendengar, Nabi juga akan dulu pernah dibuat seperti itu oleh kaum Quraisy. Nabi diejek oleh kaum Quraisy, wahai penipu kan begitu. Nah, disebar-sebarkan, wahai penipu, wahai penipu. Nah, para sahabat marah, Nabi, ya Rasulullah, mereka mengejek engkau, wahai penipu, 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 penipu begitu. Lalu Nabi, kalau bahasa kita,
apa namanya, menampilkan sikap bodoh amatnya. Nah, begitu. Jadi Nabi juga pernah buat begitu. Jadi Nabi cuman dengan simple, dengan santai menjawab, yang mereka sebut bukan aku. Namaku Muhammad. Yang mereka sebut adalah penipu. Dan aku bukan penipu. Selesai urusan. Jadi begitu. Jadi kalau dilihat dari apa namanya, sirah nabawiyah, kalau dibawa dalam bahasa sekarang, itu namanya sikap seni bodoh amat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah juga kadang-kadang membuat dan beliau tidak mau terlalu ambil pusing dari kata-kata orang, karena kita tahu kalau Rasulullah berusaha apa namanya, Rasulullah emosi atau ambil pusing dengan kata-kata itu, maka bukan beliau, memang nanti pasti para sahabatnya yang turun tangan. Jadi lebih lebih bahaya. Jadi begitu kurang lebih, Ustazah siapa tadi, Fatimah ya. Jadi overthinking itu kan karena kita terpengaruh dengan ucapan-ucapan orang sekitar. Namun sebenarnya ada juga sih kisah yang lain. Misalnya ya pernah lah kita dengar-dengar banyak ya cerita-cerita lain. Tapi jangan terlalu panjang. Intinya adalah memang betul dari beberapa kisah yang kita temui, dari beberapa riwayat yang kita temui, cara menyikapinya itu memang harus punya sifat tuli, bukan penyakit tuli. Sifat tuli, bukan penyakit tuli. Begitu. Insya Allah, biarkan orang ngomong apa, yang penting kita jalan terus, tanpa harus menggubris apa yang mereka sampaikan. Namun, jangan takut. Ya, karena ada sebagian kita takut begini, Ustaz. Kalau misalnya mungkin kita nggak suka dengan si fulan karena si fulan terlalu ini, gitu kan? Apakah itu memutus silaturahmi? Oh tidak, tidak. Kita tetap say hello, kita tetap menganggap itu biasa. Cuman kawan-kawan, menjaga jarak itu bukan memutuskan silaturahmi. Bukan, itu sangat jauh beda. Menjaga jarak sangat berbeda dengan memutuskan silaturahmi. Jaga jarak itu karena apa ya? Kita mungkin menganggap dia punya masalah, kemudian dia terlalu banyak menyebarkan hal-hal yang tidak baik, maka kita jaga jarak untuk tidak sering berinteraksi. Karena kalau kita berinteraksi dengan dia, kemungkinan besar akan banyak menimbulkan masalah. Dan kita ikut-ikut juga nanti, ikut apa namanya, mungkin ikut ribah, ikut mendengar sesuatu yang tidak layak kita dengar, atau malah nanti karena kita sering duduk dengan dia, kita mendengar gosip-gosip orang lain. Nah, saat jaga jarak, kita terselamatkan dari itu. Jadi jaga jarak bukan memutuskan silaturahmi, hanya membatasi interaksi dengan dia karena mungkin kita tidak suka dengan sifatnya. Namun kawan-kawan, nah ini kebetulan disinggung ke situ. Makanya dari awal saya bilang apa? Upgrade itu seramai kita lihat sekarang, kawan-kawan yang berhijrahnya terlalu ekstrim, kebablasan, sehingga ada hal-hal yang tidak bisa saya ceritakan di sini karena memang itu sensitif. Saya lihat begitu. Dan kadang murid saya sendiri, alma maternya insan Qurani sama dengan Afra mungkin, tapi memang ada sebagian yang pas berjumpa saya memang hijrahnya luar biasa. Saya nggak tahu apakah mereka hijrahnya yang salah atau sayanya yang kurang ilmu, tapi memang sudah melenceng jauh dari ajaran-ajaran kita. Baik, detailnya tidak kita tidak bisa sampaikan di sini. Artinya jangan kebablasan, jangan ekstrim. Kita tetap berada di posisi yang positif tanpa menebarkan kebencian. Kalaupun ada, tidak salah ketika kita bersikap bodoh amat. Nggak salah. Nabi juga pernah melakukannya seperti itu. Batasi diri dengan hal-hal yang negatif. Batas apa namanya, menjaga jarak
itu sekali lagi bukan memutuskan tali silaturahmi. Kurang lebih begitu saja Fatimah ya. Insya Allah ya. Mudah-mudahan. Kalau misalnya overthinking tentang masa depan itu gimana ya Ustaz? Karena misalnya gini nih, mungkin kita saat ini udah punya posisi pekerjaan yang bisa kita bilang mungkin ya, kita belum punya pekerjaan yang kita bilang terbilang di mata orang lain ataupun kita ngerasa itu kurang nih gitu. Nah, terus kita mau pengen nggak upgrade diri kita tuh ke masa depan, tapi kita nggak mau yang terlalu overthinking itu terkait masa depan tuh gimana ya Ustaz? Hmm, gimana ya kita ngomongnya ya? Bahasa bagusnya. Kan ada hadisnya. Bertawakallah kalian seperti tawakalnya burung. Ada hadis. Dia pergi pagi dalam keadaan lapar, pulangnya pasti dalam keadaan kenyang. Itulah bentuk tawakal kita kepada Allah. Ekstrim nggak kalau kita mengatakan overthinkingnya kita terhadap masa depan kita, itu kan kecemasan kita terhadap masa depan kita, itu adalah bentuk sebuah kemaksiatan. Ekstrim nggak kalau kita bilang? Makanya saya agak takut-takut ngomong. Karena banyak guru yang mengatakan, banyak guru-guru kita yang mengatakan, kita ragu saja dengan makanan besok, itu sudah maksiat katanya. Karena kita ragu dengan ketentuan Allah. Kita ragu dengan janji Allah. Kita ragu dengan rezeki yang Allah berikan. Kata ulama, itu termasuk sebuah keraguan. Kecemasan terhadap hari esok. Begitu ya. Makanya ada ulama yang mengatakan itu sebuah kemaksiatan. Makanya saya tadi agak gimana saya menyampaikan kita bilang maksiat nggak enak juga ya kan begitu. Tapi tidak perlu terlalu dicemaskan. Khutah itu penting, takhtid itu penting, perencanaan itu penting. Tapi bukan artinya kita harus membuang energi semuanya ke situ, tidak. Khutah itu bagian dari usaha ikhtiar kita. Kembali lagi seperti yang tadi, ikhtiar setelah ikhtiar, udah serahkan sama Allah. Saya targetnya ke situ ya Allah. Namun saya serahkan kepada asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Jadi, malah kan Ustazah atau kawan-kawan semuanya, saya setuju dengan ada pendapat seorang syekh mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada nasib buruk, nggak ada. Nah ini pendapat beliau ya, mungkin beliau apa namanya terlalu sufi mungkin cara berpikirnya. Yang ada semuanya nasib baik, tidak ada nasib buruk. Nah terus siapa yang ciptakan nasib buruk itu? Kita sendiri. Kita sendiri yang menganggap itu nasib buruk. Nah, begitu. Padahal itu nasib baik sebenarnya. Begitu kata guru guru kami. Misalnya apa ya? Hmm, kecelakaan. Kecelakaan misalnya mobil sehingga mobil kita rusak bempernya begitu kan. Nah, sebenarnya di situ ada nasib baik yang tidak Allah cerita. Mungkin mungkin ya, mungkin kita musibahnya bisa lebih besar. Meninggal siapa mungkin di mobil atau mungkin semua keluarga meninggal, kita sendiri meninggal mungkin. Tapi Allah selamatkan kita hanya dihancurkan mobil kita saja, tapi nyawa kita semua satu keluarga selamat. Kita menganggap itu nasib buruk, tapi sebenarnya kalau dilihat-lihat, itu sebenarnya nasib baik. Allah selamatkan orangnya, Allah hancurkan mobilnya. Begitu. Jadi, saya setuju dengan pendapat itu. Kadang-kadang kalau kita lihat, tidak ada nasib buruk. Kalau kita mau mungkin berpikir ya, saya ini nasib saya buruk sekali Ustaz, saya ini miskin orangnya, saya nggak selalu miskin, ayah saya miskin, kehidupan kami selalu melarat.
itu nasib buruk kami Ustaz. Sebenarnya kata guru kami itu bukan nasib buruk, nasib baik. Karena hisab kita di akhirat jadi lebih ringan daripada orang-orang kaya. Itu kan nasib baik katanya. Jadi siapa sebenarnya yang menilai nasib baik dan siapa yang menilai sebuah nasib itu buruk? Ya kita sendiri karena anggapan manusia. Nah, padahal semuanya itu baik. Kembali lagi, makanya positive thinking lah kepada Allah. Allahumma ij'alhu khairan. Begitu ya. Insya Allah ya. Pokoknya jangan apa namanya tadi terlalu overthinking terhadap masa depan yang apa namanya yang masih panjang, mungkin target kita ke depan mau jadi apa, mau bagaimana, silakan, tidak masalah. Itu takdir namanya, itu rencana, namun hasilnya tidak boleh kita tentukan. Siti Hajar aja lari baina Safa wal Marwah, dia nggak mau minta hasil di situ, dia nggak minta hasilnya di situ, Allah kasihnya di tempat lain. Nah begitu ya, kadang kita sering tuh, mohon maaf ya, mohon maaf, ini mungkin contoh ya, kami sendiri S1-nya di Oman, S2-nya di Sudan. Tahu kami jadi apa sekarang? Guru min sama bocil-bocil yang pipis di celana. Banyak yang tanya, Ustaz Edi ngapain di situ? Kok di situ ditempatkannya? Kok begitu? Kok begini? Semua orang menganggap Ustaz cocok di kampus. Ustaz udah sibuk jadi bersama mahasiswa. Ustaz sudah S2. Ya itu dia. Kita sibuk kuliah ke luar negeri, S1-nya apa namanya dakwah, Usuluddin wa Da'wah, wa Fiqh wa Da'wah, Fakultas Usuluddin. Kemudian S2-nya di bidang ilmu dan tafsir Al-Qur'an, kita kaji Al-Qur'an. Rupanya pas ditugas jadi apa namanya? Allah menetapkan kami jadi guru min. Tahulah seperti apa kondisi di min Madrasah Ibtidaiyah. Bocil-bocil yang tidak bisa ditransfer ilmu, kita sibuk mengurus mereka, yang sini berantem, yang di sana berkelahi, di sana pipis, di sana hilang pensil, ya begitulah. Jadi ujung-ujungnya mereka apa menganggap, orang-orang menganggap Saredi nggak ada apa namanya rugi ilmunya. Sebenarnya nggak ada yang rugi ilmunya. Kita dapat ilmu baru. Ilmu lama masih tetap ada, tetap kita asah-asah dengan berbagai cara, dengan dengar kajian, isi kajian, khutbah segala macam. Malah kita dapat ilmu baru, ilmu psikologi, bagaimana cara menghadapi anak. Dan itu yang paling susah sebenarnya. Maka tidak semua orang siap untuk menjadi guru TK. Dan sangat jarang bapak-bapak jadi guru TK dan guru min. Lihatlah ke sekolah-sekolah. Yang jadi guru min, guru TK itu siapa? Ibu-ibu semuanya. Karena ibu-ibu itu sabar sekali orang. Jadi begitu. Itu mungkin mohon maaf kami sudah masuk ke ranah pribadi. Hanya untuk memberikan contoh. Ya, betul. Nah, dulu kami juga begitu. Kami berharap jadi ini, jadi itu, kerja di kantor apa. Tapi sebenarnya itu salah. Tugas kita berusaha. Kuliah silahkan sampai S3. Jika Allah tetapkan kita jadi guru TK, jadilah guru TK. Nggak apa-apa. Aman insya Allah. Ikhtiar tetap, usaha tetap, tawakal, hasilnya sama Allah. Jangan terlalu overthinking. Kalau kita overthinking, mungkin saya sekarang jadi frustasi. Nah, begitu kalau terlalu overthinking. Ngapain saya di sini? Saya guru min, hilang. Saya wibawa saya kayak mana? Saya ini sering di atas mimbar. Kok mainnya sama anak-anak? Nah, tawakal. Udah kasih balik sama Allah. Allah sayang sama kita. Mungkin kalau kita ditempatkan di kantor nanti takutnya mungkin makan uang haram. Nah, karena makanya kalau kita ditempatkan di tingkat aliyah, mungkin aliyah itu kan bandelnya melebihi apa ya? Ya bandel anak-anak kayak yang baru-baru ini. Mungkin ada yang merokok, kita tempeleng, malah kita dipolisikan begitu. Jadi semuanya itu nasib baik. Nggak ada yang buruk, insya Allah. Nah, jadi jangan terlalu overthinking. Apapun yang diberikan oleh Allah, terima saja. Kita usahakan yang terbaik. Hasilnya kita serahkan sama Allah. Insya Allah. Begitu ya. Kurang lebih mohon maaf kalau jawaban kurang, kurang memuaskan. Puas Ustaz, Alhamdulillah puas nih sama jawabannya. Berarti kan kalau dalam hidup ini kita syukuri dan sebenarnya kita juga kalau kita mensyukuri keadaan itu kan juga udah mengupgrade diri nih Ustaz. Yang tadinya Betul. yang tadinya mungkin kita overthinking, sekarang kita jadi mengupgrade diri untuk lebih bersyukur, positif, terus kita lebih optimis dan pastinya kita lebih tawakal. Balik lagi ke kunci yang Ustaz tadi sebutkan itu ya Ustaz ya. Betul, betul, betul. Karena betul, betul. Maka saya setuju ketika seperti yang kita bilang tadi,
baliklah ke titik yang paling rendah, maka sebenarnya kita sedang mengupgrade diri. Kita banyak banyak apa namanya terlalu fokus ke titik-titik yang terlalu jauh sehingga kita lupa dengan titik yang dekat-dekat ini. Maka coba pas bangun tidur mungkin lihat tangan masih utuh, kaki tidak lumpuh, mata masih sempurna, rambut nggak ada yang hilang, semua masih normal. Maka tidak ada yang layak kita ucapkan kecuali Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, makanya kita ajarkan pada adik-adik kita, anak-anak kita, bangun tidur, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihi nusyur. Kan begitu. Itu sebenarnya kita sedang mengupgrade diri. Karena selama ini kita lupa. Kita nggak fokus ke situ sebenarnya. Kita fokus ke yang hal-hal yang lain yang lebih jauh. Padahal pada diri kita ada yang harus kita syukuri, itulah bentuk upgrade-nya. Tapi kalau nggak dipakai, ya sama. Maksudnya apa fungsi dari HP itu? Mana bentuk syukurnya? Nggak ada. Nah, mohon maaf ya, sedikit lagi. Ada ilustrasi yang apa namanya, yang dibuat oleh beberapa orang. Contoh ya, ini saya kasih uang 1.000 nih untuk si A. Kita kasih uang 1.000 untuk si A. Respon si A, Alhamdulillah Ustaz, makasih banyak uang 1.000 nih saya beli somai sekarang. Saya senang kali. Makasih Ustaz ya. Oke, saya ambil uang 1.000 ini, saya kasih untuk si B. Si B responnya seperti apa? 1.000 Ustaz. Nah, dapat apa sekarang 1.000 Ustaz? Parkir aja nggak dapat. Sekarang 2.000 gitu kan. Nah, oke. Besok kalau saya punya uang 50.000, ya, terus saya mau kasih hadiah, saya akan kasih ke siapa? Pasti ke si A. Kenapa? Karena cara dia bersyukurnya itu yang membuat saya senang. Itu loh, makanya saya bilang tadi, coba dari hal yang kecil dulu kita upgrade. Jangan terlalu fokus ke hal-hal yang lain, kita fokus ke yang kecil-kecil dulu yang ada pada kita. Cara kita bersyukur, nampakkan sama Allah, lalu Allah menganggap, kalau begitu cara bersyukurnya, berarti kamu siap saya kasih uang 50.000. Makanya itulah aplikasi dari la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sama persis itu. Alhamdulillah Ustaz, dapat uang 1.000, makasih Ustaz ya. Saya mau beli somai sekarang. Dadah Ustaz, bisa begitu sama anak-anak. Besok kalau ada uang kita 20.000, 50.000, pasti kita kasih ke dia. Kenapa? Ekspresi cara dia bersyukur itu yang membuat kita senang. Persis begitu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min azabi lasyadid. Makanya ayo upgrade dulu dari diri kita sendiri yang dekat-dekat dulu. Ucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin dan astagfirullah atas semua kekurangan-kekurangan. Begitulah kurang lebih ya. Baik, Alhamdulillah. Masya Allah, ilmunya sangat bermanfaat. Teman-teman, kira-kira masih ada yang mau bertanya nggak ya? Kalau misalnya udah nggak ada lagi, kita bakal tutup. Gimana nih teman-teman? Ada yang mau bertanya lagi? Luar biasa loh, malam ini tuh ngebuat kita balik lagi ke titik awal gimana harusnya kita tuh ya banyak-banyak sadar lah. Jangan terlalu berlebihan ya untuk upgrade diri Ustaz ya. Betul, betul. Yuk teman-teman, boleh satu pertanyaan lagi kalau memang ada. Tapi kalau misalnya nggak ada, kita langsung tutup. Kayaknya udah nggak ada lagi deh Ustaz. Mungkin kita boleh tutup Ustadz dari Ustadznya, nanti ditutup sekaligus. Boleh deh Ustadz, satu pesan nih untuk kita semua bersama nih dari Ustadznya tentang upgrade diri yang lebih lebih diringkas mungkin. Gimana, Selanjutnya, gimana? Terus, mungkin gini Ustadz, kan ini udah nggak ada lagi yang tanya ya, jadi boleh nih Ustadz kasihkan pesan singkat untuk kita semua gitu dari materi kita hari ini. Nanti boleh langsung ditutup saja Ustadz. oke, siap. Jadilah orang yang top. Jadilah orang yang top. Top sama seperti yang kita sampaikan tadi,
T. Tawakal. O. Optimis. P. Positif. Insya Allah uh, pemuda-pemuda yang punya pemuda-pemuda yang punya jiwa pejuang dan semangat juang yang tinggi. Kalau ini tiga, sebenarnya ada banyak sih, tapi kami melihat ini tiga hal ini yang sangat penting untuk sekarang ya. Apalagi yang masih muda-muda, cukup dengan top saja, insya Allah sudah oke, insya Allah. Tawakal, optimis, dan positif. Itu saja mungkin yang kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua, terutama bagi saya sendiri. Amin ya Rabb. Ya Rabbal Alamin. Boleh Ustaz ditutup dari Ustaz. Baik, terima kasih atas semua atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tadi pas saya waktunya pas tadi diberikan sampai jam 21.15 tadi. Eh, Mohon maaf kalau terlalu panjang atau bertele-tele atau ada yang sesuatu yang kurang berkenan. Karena kadang-kadang saya agak susah mencari bahasa yang agak halus biar tidak ada yang tersinggung. Karena jangan sampai gara-gara saya nanti malah nggak jadi hijrah. Jangan sampai gara-gara nanti nggak jadi upgrade. Maksudnya jangan salah sangka, jangan salah paham, bukan batasi upgrade, bukan. Tapi jangan kebablasan saja. Begitu. Jangan hijrah itu bukan merubah saya menjadi ana, bukan merubah kamu menjadi anti, bukan merubah kalian menjadi antum. Bukan itu hijrah. Jadi hijrah itu, upgrade itu, bukan itu. Masih banyak yang silahkan dilihat nanti. Baik, insya Allah ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke moderator. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Ustadz ya. Kami juga mengucapkan untuk ilmunya yang luar biasa sangat bermanfaat. Kita belajar dari hal kecil baru bisa ke hal-hal yang mungkin lebih besar lagi. Nah, jadi sebelum kita tutup untuk kajian pada hari ini, boleh yuk teman-teman kita mau buat sesi foto bersama. Silakan teman-teman boleh di on cam dulu, disiap-siapin dulu boleh. Mungkin belum siap. Yuk teman-teman silakan on cam. Mungkin teman-temannya malu Ustaz. Kita aja berarti. Baik, tidak apa. Ya. Jadi sambil menunggu ya, mungkin teman-teman ada yang lagi mempersiapkan, mungkin lagi pakai hijab atau apapun itu. Izinin saya nih untuk nyampai beberapa informasi penting bagi teman-teman yang ingin tahu tahu info kajian online lainnya, itu bisa banget ya download aplikasi Kajian Hub di App Store ataupun di Play Store. Dan jangan lupa juga untuk di-follow Instagramnya @kajianhub agar teman-teman tuh nggak ketinggalan untuk info-info kajian selanjutnya. Selain itu buat teman-teman nih yang punya niat untuk berangkat umroh di yang waktu dekat gitu ya di bulan Desember, itu dari Alpha Group juga ada keberangkatan insya Allah nanti. Nah, terus teman-teman yang mau tahu untuk info keberangkatan yang lebih lanjut juga silahkan di follow juga Instagramnya Alpha Group @alphagroup.id gitu. Oke, boleh yuk kita foto dulu ya Ustadz ya. Baik. Oke. Satu, dua. Udah diambil. Tina udah. Baik, Alhamdulillah untuk kajian kita pada malam hari ini itu sangat bermanfaat luar biasa. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman dan juga kepada narasumber kita, kepada Ustadz. Semoga ini menjadi awal kita untuk mengupgrade diri ya dari hal-hal yang kecil. Nah, untuk itu saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata ataupun apapun itu. Kayak saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
boleh izin keluar ya. Boleh Ustadz, boleh. Terima kasih banyak Ustadz ya. Semuanya, makasih Afra, Ya, makasih kawan-kawan. iya, terima kasih Ustadz.